Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Linda di Jurnal Berkebun. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya tidak akan pamer lagi mengenai jenis varian selada yang tampilannya cantik-cantik dan menggoda teman-teman. Jadi kali ini saya mau pamer selada dengan kelainan gen. Nah, saya rasa selada dengan kelainan gen menjadi sangat familiar dan menjadi problem utama di kalangan hidroponik. Dan banyak sekali pembahasan dari youtuber lain yang masih menjadi misteri penyebab atau faktor yang menyebabkan tanaman selada dengan kelainan gen seperti ini. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Daunnya lebih ketebal dan tidak bisa tumbuh dengan sempurna teman-teman, lebih ke kerdil pertumbuhannya. Nah, ini sepintas untuk yang masih awam ya teman-teman, bahwa tanaman yang kita tanam itu tidak semuanya tampilannya cantik dan bagus teman-teman. Ada kalanya beberapa batang ada yang mengalami kelainan gen seperti ini. Kebetulan teman-teman, saya mau berbagi informasi bahwa kemarin saya menemukan sebuah jurnal luar negeri teman-teman yang membahas detail mengenai faktor pemicu kelainan gen ini. Semoga dengan informasi yang saya share kali ini bisa menjadikan referensi untuk aktivitas berkebun teman-teman di rumah. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan jurnalnya dan saya transfer ke bahasa Indonesia karena semua jurnalnya memakai bahasa Inggris. Pada tanaman selada akan saya ganti dengan kata-kata blindness lettuce ya teman-teman. Di sini saya akan jelasin secara garis besarnya saja. Blindness terjadi ketika pucuk apikal utama atau ujung pertumbuhan tanaman selada hilang pada masa awal pembibitan. Untuk gejala blindness pada tanaman selada jarang bisa disembuhkan dan fix berdampak pada hasil panen dan pemasaran. Poin kedua, seberapa besar dampak dari gangguan ini? Dalam kasus yang buruk, blindness dapat mempengaruhi lebih dari 30% bibit. Selain itu, gejala blindness ini tidak mudah dikenali apalagi saat tanaman masih kecil. Karena jika sudah terkena gejala blindness, tanaman jarang bisa diselamatkan, jadi begitu berdampak negatif untuk para petani. Kemudian poin yang ketiga adalah kapan blindness terjadi. Blindness paling umum terjadi selama bulan-bulan musim panas dan kelembapan relatif tinggi. Temperatur berturut-turut di atas 35 derajat Celcius cenderung menghasilkan angka kejadian blindness tertinggi. Namun, blindness bisa terjadi pada kapan saja. Perkembangannya sangat bervariasi sehingga sulit diprediksi. Oke, next teman-teman, kita beralih pada sebuah artikel yang mengusung sebuah proyek yang didanai oleh Horticulture Innovation Australia Limited. Jadi kita mulai dengan mengetik kata kunci blindness lettuce teman-teman. Nanti akan muncul judul yang paling atas, Management of Blindness in Lettuce Seedling Silhouette. Kita klik, lalu akan menampilkan penampakan seperti ini. Kita geser ke bawah, ada di dalam kotak itu tulisan download file. Kita klik ya teman-teman. Nah, file yang kita download tadi penampakannya seperti ini teman-teman, formatnya PDF. Jadi semua dibahas lengkap di sini. Di draft yang paling atas menunjukkan artikel garis besarnya mengenai blindness lettuce. Teman-teman nanti yang secara garis besarnya bisa teman-teman translate sendiri. Kita fokus scroll ke bawah pada area yang di blok merah ini. Sebentar, saya zoom teman-teman. What can increase blindness? Ya, di sini saya terjemahkan teman-teman.
Apa yang bisa meningkatkan gejala blindness? Uji coba penanaman bibit di rumah kaca serta hasil pemantauan pembibitan di daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan blindness termasuk 1. Suhu tinggi lebih dari 35 derajat Celcius pada siang hari dan atau lebih dari 25 derajat Celcius pada malam hari, terutama pada saat perkecambahan. Yang kedua, kelembapan tinggi lebih dari 70% relative humidity atau kandungan banyak uap air di udara. Yang ketiga, irigasi dengan air garam lebih dari 2000 mikrosiemens per cm. Yang keempat, irigasi dengan air yang mengandung klor lebih dari 100 ppm. Yang kelima, stres air di mana bibit mengering karena tidak rata atau tidak mencukupi pengairan. Dan yang terakhir, menanam varietas yang rentan. Oke, setelah kita fokus pada faktor-faktor pemicunya, kita fokus pada cara pengendalian blindness ledus. Jadi sifat gangguan ini yang tidak dapat diprediksi membuat strategi pengendalian menjadi sulit. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko, yaitu 1. Jika memungkinkan perkecambahan biji pada suhu yang lebih rendah, kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian hindari menanam bibit pada suhu di atas 35 derajat Celcius. Yang ketiga, jika suhu di atas 35 derajat Celcius, gunakan sprayer untuk mengurangi suhu daun. Yang keempat, gunakan air irigasi yang berkualitas baik, tidak mengandung garam, dan pastikan saluran konduktivitas listrik di bawah 900 mikrosiemens per cm setelah penambahan nutrisi. Yang kelima, menanam varietas yang tidak rentan terhadap blindness. Yang keenam, hindari melakukan penyemprotan bahan kimia yang berlebih pada saat pembibitan. Tidak melakukan penyemprotan ketika tanaman mengalami stres di bawah suhu yang sangat panas. Dan yang terakhir, pada file PDF bagian bawah teman-teman ada disclaimer sendiri yang teman-teman bisa baca dari Horticulture Innovation Australia Limited. Teman-teman bisa translate sendiri ya, bisa pakai Google Translate atau apapun. Oke, sekian dari saya, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.